Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya. Selamat pagi adik-adik. Semoga kita tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, jangan sampai sakit, tetap pakai masker dan tetap jaga jarak. Bertemu lagi dengan saya Ahmad Rizky Hasani, mahasiswa magang dari IAIN Ponorogo yang hari ini akan menemani adik-adik dalam belajar. Hari ini kita akan belajar tentang menyuburkan kebersamaan dengan toleransi dan menghargai perbedaan. Sebelum kita masuk ke inti dari pembahasan kita hari ini, ada beberapa hal yang akan kita pelajari sebelum kita masuki inti tersebut. Apa akan kita pelajari? Yakni, ini. Mari membaca Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Jadi ada ayat Al-Quran, mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Shadaqallahul 'adzim. Ya adik-adik, itulah tadi Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, apa yang kita pelajari dari Al-Quran ini? Ini di dalam Al-Quran itu ada banyak sekali ilmu ya. Salah satunya kita akan mempelajari tentang ilmu tajwid. Ilmu tajwid dengan tanda wakof. Seringkali kita menyebut wakof, sebenarnya wakof itu apa? Yakni artinya adalah berhenti atau menahan. Istilahnya dalam ilmu tajwid, wakof itu adalah memutuskan suara di akhir kata untuk bernafas jenak dengan niat meneruskan bacaan selanjutnya. Wakof dibedakan menjadi 5. Ada 5 macam. Yakni, yang pertama ada wakof lazim. Artinya pada tempat tersebut harus berhenti. Harus berhenti membaca untuk mengambil nafas. Baru kemudian dilanjutkan bacaannya. Tandanya adalah seperti huruf mim itu ya. Kayak gitu. Nah, di bawah itu ada contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yastajibul ladina yasma'un wal mauta yab'atsuhumullahu tsumma ilaihi yurja'un. Nah, itu contohnya. Jika kalian menemukan tanda wakof lazim yang seperti itu, seperti di atas contoh itu, bacaannya harus dihentikan jenak, baru dilanjutkan lagi. Nah, selanjutnya ada wakof jaiz. Nah, wakof ini sifatnya boleh berhenti atau meneruskan bacaan. Nah, meneruskan bacaan itu biasa disebut dengan wasol. Namun ada yang diutamakan. Utamanya adalah untuk berhenti dan diutamakan untuk terus. Jadi wakof jaiz ini ada yang harus berhenti, ada yang utamanya berhenti dan ada yang utamanya terus. Oleh karena itu, wakof jaiz ini sendiri dibagi menjadi 3. Yakni ada 3 wakof jaiz. Yang pertama jaiz kafi. Nah, pengertiannya adalah ketika membaca Al-Quran dan menemukan wakof jaiz kafi, maka boleh berhenti dan boleh terus. Tapi utamanya adalah berhenti. Seperti contoh di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Musal kitaba fakhtulifa fih. Walaula kalimatun sabaqat mir rabbika laqudiya bainahum wa innahum lafi syakkim minhu murib.
Seperti itu contohnya. Jadi lebih utama untuk berhenti. Lalu yang kedua ada jais tasawi. Nah, bentuknya seperti jim. Itu ya tandanya. Kalau jais kafi tadi tandanya adalah kayak qaf dan lam. Lalu kalau jais tasawi itu tanda wakofnya adalah jim. Pengertiannya adalah ketika kita membaca Al-Quran dan menemukan wakof jais tasawi ini, maka boleh berhenti dan boleh terus. Hukumnya sama, tidak ada yang diutamakan. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi'annahum syakkullaha wa rasulah. Itu nanti apabila ada ayat seterusnya itu boleh dilanjutkan, juga boleh berhenti di situ seperti yang saya contohkan tadi. Itu tidak ada yang diutamakan, hukumnya sama. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah yang ketiga, jais hasan. Nah, pengertiannya ketika kita membaca Al-Quran dan menemukan jais hasan ini, maka boleh berhenti dan boleh terus. Tetapi membaca wasol atau dibaca terus itu lebih utama. Tandanya adalah seperti huruf shad dengan lam yang digabung menjadi satu. Contohnya seperti ayat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyyam saskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Nah, itu jika berhenti, tapi lebih utamanya kan terus ya, dibaca terus jika ada sambungan ayatnya. Kalau tidak ada sambungan ayatnya, berhenti. Jadi jika ada ayatnya, lebih baik lebih utama untuk diteruskan. Lalu selanjutnya ada wakof muraqqabah atau biasa disebut dengan mu'anakoh. Pengertiannya adalah ketika kita membaca Al-Quran dan menemukan tanda wakof muraqqabah atau mu'anakoh, pembaca itu harus berhenti pada salah satu tanda wakofnya. Tandanya itu seperti titik 3 di atas itu ketika kita membaca Al-Quran. Biasanya ada titik 3 di atas. Itu namanya wakof muraqqabah. Nah, contohnya di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi yang saya contohkan tadi adalah saya berhenti di titik yang belakang. Nah, boleh berhenti di titik yang di depan karena pengertiannya adalah harus berhenti pada salah satu tanda wakofnya. Lalu yang selanjutnya ada wakof mamnu. Pengertiannya adalah dilarang berhenti pada tempat yang terdapat tanda wakof ini. Jadi dilarang berhenti, harus dilanjutkan bacaannya. Tandanya adalah huruf lam, kayak huruf lam gitu ya, huruf lam kecil di atas. Nah, contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Nah, itu tidak berhenti, dilarang berhenti, maka harus dilanjutkan membacanya. Nah, selanjutnya ada saktah. Ketika kita membaca Al-Quran dan menemukan tanda wakof saktah, pembaca itu harus berhenti sejenak. Tapi jangan mengambil nafas atau tidak boleh mengambil nafas. Tandanya biasanya ada huruf sin atau saktah gitu tulisannya. Nah, contohnya di bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya wailana man ba'athana mim marqadina. Hada ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Jadi harus berhenti sejenak, tetapi jangan mengambil nafas. Nafasnya diimpet dulu, jangan diambil atau jangan dikeluarkan biar ayat selanjutnya itu kita bisa kuat untuk meneruskan ayatnya.
Baiklah adik-adik, mungkin di pertemuan pertama tentang eh, tadi yakni bab tentang menyuburkan kebersamaan dengan toleransi dan menghargai perbedaan, kita belajar dulu tentang ilmu Al-Quran yaitu tajwid, tentang wakaf ya. Selamat belajar di rumah, tetap jaga jarak, tetap pakai masker, jaga kesehatan, jangan lupa untuk tetap jaga jarak. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan hari ini. Kita lanjutkan minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.